Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Farid Arsa. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu CV. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kami selanjutnya. Baik, kita mulai. Pertama, pengertian. Berdasarkan pasal 19 KUH Dagang, Persekutuan Komanditer atau CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang yang didirikan oleh satu orang atau beberapa orang pesero yang bertanggung jawab secara tanggung rancang, dan satu orang atau lebih pesero bertindak sebagai pemberi pinjam. Selanjutnya itu dasar hukum persekutuan komanditer. Dalam KUH Dagang, ketentuan mengenai CV ditempatkan bersama-sama dengan ketentuan mengenai firma, yaitu pada pasal 16-35 KUH Dagang. Selanjutnya, unsur-unsur persekutuan komanditer, yaitu terdiri atas firma, sekutu komplementer, dan sekutu komanditer. Ini saya akan menjelaskan mengenai sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer mempunyai tanggung jawab. Yang pertama, menjalankan perusahaan. Kedua, bertindak terhadap pihak ketiga. Ketiga, dapat menjadi pimpinan perusahaan. Keempat, memperoleh bagian keuntungan dan kerugian secara pribadi untuk keseluruhan. Dan kelima, disebut juga anggota aktif. Selanjutnya itu sekutu komanditer. Sekutu komanditer bertanggung jawab. Yang pertama, hanya menyediakan modal, tidak dapat menjalankan perusahaan, tidak bertindak terhadap pihak ketiga, tidak menjadi pimpinan perusahaan, turut memperoleh bagian keuntungan dari laba perusahaan, turut menanggung kerugian, tetapi hanya sebatas modal yang disertakan. Sekutu komanditer juga disebut sebagai anggota pasif atau sleeping partners, atau sebagai pelepas atau pemberi uang. Nah, cara pendirian CV. Dalam KUH Dagang tidak mewajibkan akta notaris dan formalitas pendaftaran dan pengumuman. Namun dalam praktiknya saat ini ternyata memakai akta notaris, didaftarkan dan diumumkan seperti halnya firma. Selanjutnya itu berakhirnya CV. Yang pertama, CV berakhir apabila jangka waktu dalam akta pendirian telah berakhir. 2. Apabila sekutu mengundurkan diri atau ada pemberhentian sekutu. 3. Pembubaran firma dilakukan dengan akta autentik, didaftarkan di kepaniteraan PN setempat, dan diumumkan dalam tambahan berita negara. 4. Kalau tidak didaftarkan dan diumumkan, maka pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian sekutu menjadi tidak berlaku secara hukum. Adapun kelebihan dan kekurangan dari persekutuan komanditer. Kelebihan persekutuan komanditer. Yang pertama, mudah proses pendiriannya. Kedua, kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi. 3. Persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit. 4. Dari segi kepemimpinan, persekutuan komanditer relatif lebih baik. 5. Sebagai tempat untuk menanamkan modal, persekutuan komanditer cenderung lebih baik karena bagi sekutu yang sifatnya pasif, akan lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya. Kekurangan persekutuan komanditer. Yang pertama, kelangsungan hidup tidak menentu karena banyak tergantung dari sekutu yang aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Kekurangan yang kedua, tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas mengendorkan semangat mereka untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma. Demikian video dari saya. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.